dari sekian banyak kader, saya kira kita taat asas lah bahwa apapun yang diputuskan oleh DPP, kapan waktunya, kita pada prinsipnya sami'na wa ata'na sebagai bagian dari keluarga NU. Ya, tentu budaya ini yang kami pegang. Jadi saat ini masih tetap menunggu sambil mungkin melihat bahwa oh barangkali ini memang bagian dari strateginya DPP untuk memastikan apa yang mereka keluarkan, timing kah misalnya, atau apapun itu mungkin tepat pada sasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi ulasan mengenai pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kebumen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kebumen, yaitu Bapak Haji Zaini Miftah. Itu adalah Ketua DPC PKB Kebumen. Apa kabar Pak Zaini? Alhamdulillah, Pak Bambang, kepada pemirsa semua, Ya. kami dalam keadaan baik, sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Zaini Miftah merupakan tokoh di Kabupaten Kebumen yang aktif dan berkhidmat di Nahdlatul Ulama, juga aktif di politik, bergabung dengan PKB, saat ini menjadi Ketua DPC PKB Kebumen. Nah, Pak Zaini mungkin bisa bercerita dengan singkat perjalanan karir, baik mulai di bangku pendidikan sampai sekarang menjadi Ketua DPC PKB di Kebumen. Monggo silahkan Pak Zaini. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya dulu tentu anak bangsa yang bersekolah di SD, di desa sendiri di Kebumen, lalu kemudian SMP, lalu kemudian Madrasah Aliyah di Darussaada, lalu kemudian saya mencoba untuk ikut kuliah dulu di Jakarta. Pada peristiwa reformasi 98, saya pulang di kampung lagi dan langsung masuk ke partai politik PKB menjadi pengurus ranting. Kemudian saya menjadi sekretaris kecamatan, lalu kemudian saya menjadi di OKP, Organisasi Kepemudaan Partai, di Garda Bangsa saya menjadi ketua, lalu kemudian menjadi pengurus DPC, lalu pada tahun 2010 kalau tidak salah, saya menjadi ketua DPC. 2010 sampai sekarang, sudah berapa tahun, saya lupa itu sampai. Dari 2010 sampai sekarang, ya. Saya menjadi ketua DPC PKB Kabupaten Kebumen. Saya kira seperti itu, Pak. Iya. Baik, Pak Zaini mungkin bisa bercerita bagaimana perjalanan PKB Kebumen hingga Pileg 2024, kalau tidak salah menjadi pemenang dan mungkin bisa mengusung calon sendiri. Nah, kemudian bagaimana persiapan untuk Pilkada 2024? Monggo Pak Zaini. Iya, PKB ya sejak 98 memang fluktuatif ya. Ya tentu kita tetap masuk ke dalam the big three lah, tiga besar. Memang selama sejak 98 kita mendapatkan 9 kursi, lalu kemudian berikutnya menjadi 7, lalu
pemilu berikutnya ada konflik 4 kursi, lalu kemudian naik menjadi 6, lalu menjadi 9, dan terakhir hari ini alhamdulillah kita menjadi pemenang dengan 11 kursi. Tentu ini menjadi sesuatu yang bagi Partai Kebangkitan Bangsa modal besar untuk bagaimana bisa mengantarkan kadernya menjadi pemimpin di Kabupaten Kebumen. Kami punya banyak pengalaman kalau soal kontestasi elektoral, ya, apakah itu di pilkada atau di pilgub, ini menjadi bagian yang memang sudah selalu kita alhamdulillah bisa meraih sukses pada momentum-momentum elektoral semacam itu. Jadi kami berkeyakinan bahwa ini tentu jauh lebih semangat untuk teman-teman. Sekira itu Pak prinsipnya. Iya, baik. Nah, kemudian dengan bisa mengajukan sendiri, apa yang akan dilakukan oleh PKB Kebumen? Mengajukan kader sendiri untuk bupati dan wakil bupati, atau juga masih akan berkoalisi dengan partai lain? Saya kira ini bukan soal kita bisa mampu sendiri, tidak mampu sendiri, tetapi memang ini sesuatu yang harus kita diskusikan dengan banyak elemen, banyak stakeholder, di mana ini menjadi sesuatu yang ya, kita kompromikan dengan partai-partai lain, dengan kekuatan-kekuatan lain yang juga punya potensi yang sama. Artinya mereka juga bisa menjadi bagian dari kekuatan untuk mendukung kita. Saya kira kita butuh banyak teman, kita butuh banyak instrumen untuk tetap bagaimana menjaga potensi dan menjaga kesempatan untuk menang. Saya kira kita tetap bisa berkoalisi dengan partai lain. Ya, PKB kalau tidak salah juga membuka pendaftaran, dan juga sudah ada rekomendasi dari PPP. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Seni. Iya, memang kita membuka pendaftaran karena memang perintah DPP itu siapapun harus diterima. Tidak boleh DPC itu kemudian mengkat atau memotong ataupun membatasi siapapun, sehingga semua kita terima. Ada beberapa daftar nama yang masuk, ya internal tentu ada 3 orang, saya, ada Gus Wohan, ada Gus Hakim, lalu kemudian dari eksternal ada Bu Lilis, ada Pak Arief kalau tidak salah sebagai petahana. 5 orang ini yang sudah mendaftarkan resmi ke PKB. Ya, kalau yang sudah mendapat rekomendasi dari DPP siapa Pak? Belum, sampai saat ini memang masih digodok oleh DPP, jadi belum ada rekomendasi apapun yang terkait dengan keputusan partai sampai saat ini kita masih menunggu itu, masih proses. Tapi kalau untuk KK sudah, ujian kelayakan dan kompetensi sudah. Ya, kalau menurut Pak Zeni sebagai Ketua PKB Kabupaten Kebumen, siapa kira-kira yang paling potensial, paling memungkinkan yang akan didukung oleh PKB? Saya tidak dalam kapasitas itu tentu ya. Kalau kita kok sama-sama lah ya, sama-sama punya potensi, Ya. kansnya sama. Ya. Lalu sekarang bagaimana kesiapan Pak Zaini sendiri untuk menjadi salah seorang calon bupati Kebumen? Secara saya ini kan apa ya, karena berangkat karir politik dari bawah, tentu kami memahami dinamikanya, dinamika politik Kebumen seperti apa, lalu simpul-simpulnya Kebumen itu siapa saja, di mana saja simpul-simpul itu, lalu elemen-elemen penguat apa saja. Jadi saya kira saya memahami itu. Ya, itu ini menjadi karena interaksi yang sudah cukup lama dengan mereka, menjadi apa namanya semacam tambahan keyakinan saya. Kira itu Pak Bambang. Ya, artinya tambah keyakinan Pak
saya ini maju menjadi bupati atau juga bersedia menjadi wakil bupati? Ya, tetap kita melihat potensinya nanti seperti apa. Jadi apakah yang terbuka mana, apakah kemudian ini kita harus mengambil A1 atau A2, ini tentu harus melihat eh, pertimbangan-pertimbangan. Apakah DPW dan DPP juga punya peran soal itu. Mereka berhak untuk menentukan itu juga. Kami hanya sebatas berikhtiar untuk bagaimana caranya, apapun keputusannya, siapapun orangnya yang diputuskan, kita siap untuk mengamankan itu. Ya, sementara yang cukup populer atau cukup banyak disebut-sebut calon bupati yang potensial ya. Pertama tentu petahana yaitu Pak Arief. Kemudian kedua Bu Lilis itu juga dukungannya kelihatannya cukup besar. Nah, menurut Pak ini mana ini arah yang akan dituju PKB? Iya kan begini, saya kan melihat sejak awal sudah saya sampaikan, baik itu kepada petahana ataupun dengan calon mitra koalisi, bahwa PKB karena kebetulan menjadi pemenang di Kabupaten Kebumen, sepertinya harga mati dari keputusan partai ini adalah masuk kertas suara. Lah tentu ini melihat mana yang paling mungkin, apakah di pihak incumbent ataukah di pihak yang lain. Jadi ini tentu momentum ini atau kemudian harga mati ini sudah kita tawarkan kepada mereka. Tentu kita akan melihat mana tawaran yang paling baik dan terbaik untuk PKB. Saya kira itu Bang. Baik. Nah, apakah kepada pimpinan PKB yang di atas, apakah kepada DPD atau PPP, PKB Kebumen punya preferensi, artinya juga punya usulan sebaiknya dengan tokoh ini atau dengan partai ini berkoalisi? Ya kita tentu menceritakan roadmap ya, artinya menceritakan peta terkini seperti apa, lalu kemudian kondisi yang terjadi. Nah ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPP untuk menentukan sikap. Kira misalnya konstelasi hari ini incumbent seperti apa, lalu kemudian pihak yang lain, PKB sendiri berdiri di katakan sebagai pemenang sudah berkomunikasi dengan siapa saja, lalu kemudian kandidat lain yang punya potensi sama, misalnya Bu Lilis, juga kita sampaikan hal yang sama kepada DPP bahwa di sana ada tawaran begini, di sana ada tawaran seperti ini. Ini kita sampaikan secara fair kepada DPP untuk jangan sampai DPP salah mengambil jalan. Saya kira itu. Sehingga kecenderungan-kecenderungan atau keberpihakan-keberpihakan kami kepada calon dalam hal ini yang sudah ada misalnya, itu kita jaga betul soal kenetralannya. Jadi kita memberikan pandangan yang bersih kepada DPP sehingga DPP bisa mengambil keputusan yang tepat. Baik, Pak Zeni. Ya, kira-kira kapan keputusan itu diharapkan turun? Karena kalau makin lambat itu tentu kesempatan untuk menyesuaikan diri, kesempatan bersosialisasi mungkin makin terbatas. Nah, kalau menurut Pak Zeni kapan diharapkan? Karena di tempat-tempat lain sudah mulai deklarasi. Ngatan nggih. Ya kalau Clinton memang saya kira kita berharap sih ini mungkin dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan awal bulan Juli ini rekomendasi dapat diturunkan. Walaupun tentu mungkin DPP memandang bahwa ini bagian dari strategi untuk mengulur ini ya misalnya. Mungkin saja. Ini kan hanya menduga-duga saja. Jadi tetapi intinya bahwa dari sekian banyak kader, saya kira kita taat asas lah bahwa apapun yang diputuskan oleh DPP, kapan waktunya, kita pada prinsipnya sami'na wa ata'na sebagai bagian dari keluarga NU. Ya, tentu budaya ini yang kami pegang. Jadi saat ini masih tetap menunggu sambil mungkin melihat bahwa barangkali ini memang bagian dari strateginya DPP untuk
memastikan apa yang mereka keluarkan, timing kah misalnya, atau Ya. apapun itu mungkin tepat pada sasarannya. Intinya Ya. ngaten. Baik, eh, Pak Zaini, apakah PKB Kebumen punya pengalaman duduk di pemerintahan selama ini, baik menjadi Oh, bupati maupun wakil bupati? ya, kami pernah memang dulu ketika mengusung Fuad Yazid, karena ketika itu Gus Yazid adalah bagian dari kader PKB. Ketika itu Gus Yazid menjadi wakil bupati. Tetapi pada perkembangan waktunya memang Gus Yazid menjadi bupati. Seperti kita ketahui bersama, Gus Yazid menjadi bupati periode sebelum Pak Arief. Kemudian Pak Arief juga kan juga dulu kita usung bersama-sama dengan seluruh partai walaupun Ya, dia melawat kota kosong. Tapi itu juga ya, bagian dari berapapun ya, kadarnya, bagian dari ya, partisipasi Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Pak Arief. Jadi ya, saya kira soal pengalaman itu bagi PKB sangat cukup. ya. Baik. PKB ikut mengusung petahana sekarang menjadi bupati. Nah, bagaimana pengalamannya, baik prestasinya eh, dalam memimpin Kebumen atau secara khusus dampaknya petahana ini terhadap PKB? Nggih, monggo. Saya kira Pak Bambang, bahwa petahana ini tentu mempunyai kelebihan. Ya, Ya, ya tentu manusia punya sisi itu. Ya, beliau dalam soal ketegasan mungkin juga punya nilai plus. Keinginannya untuk membangun tentu juga ada Kebumen. Tetapi memang bahwa terkait dengan banyaknya partai politik dulu yang menjadi pengusung menjadikan bupati ini mungkin punya tentu harus punya pilihan kepada ya. siapa dia lebih berpihak. Nah, ini tentu Nah, kita bahas soal itu. Tentu ini menjadi bagian dari sikap politik PKB. Apakah PKB juga akan menentukan kepada, ya ini sudah saya sampaikan kepada DPP ya, secara fair bahwa inilah yang dilakukan, inilah yang terjadi pemilu kemarin seperti ini, sikap bupati seperti ini, tentu semua kita sampaikan. Jadi biar menjadi ya, landasan DPP untuk mengambil keputusan itu. ya, baik. Nah, kalau menurut eh, Pak Zaidi, eh, dari apa yang sudah dilakukan petahana sekarang, apa yang masih layak atau harus dilanjutkan ke depan? Ya, saya kira eh, keinginan kuatnya untuk membangun kabupaten tercinta ini layak untuk diteruskan. Saya kira itu udah soal bahwa ada kekurangan di sana sini, saya kira manusiawi, Ya, tetapi eh, ini adalah suatu sikap politik harus dipisahkan ya, antara ya, sepakat dengan tidak sepakat, cocok dengan tidak cocok. Ini sikap politik yang memang harus kita ambil. Saya kira itu Pak Bambang. ya. Ya, baik. Jadi sebagai pemenang pemilu bisa menerima seandainya tidak mendapat posisi menjadi orang pertama gitu kira-kira ya Pak. Saya kira kita kader apapun yang diputuskan oleh DPP, kita akan terima itu. Siap Ya, saya. baik. Oke. Ya. Terakhir Pak Zaini, Oke. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat eh, Kebumen yang mengetahui bahwa selama ini PKB selalu hadir di pemerintahan, bahkan dari segi politik, pilihan legislatif, DPRD, Oke. suaranya paling banyak sekarang, supaya Ya. mendapat dukungan oleh masyarakat. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, kepada warga Kabupaten Kebumen atas kepercayaannya kepada partai kami. Sehingga dalam sejarah pemilu sejak 55, PKB dalam hal ini partai yang berafiliasi Islam baru kali ini memenangkan kontestasi pilihan legislatif. Ini tentu sesuatu yang sangat membanggakan dan
saya kira ada pergeseran ya di kalangan pemilih bahwa kami sebagai partai Islam lebih dipercaya untuk katakan ikut mengatur dan mengelola Kabupaten Kebumen. Semoga dengan kemenangan ini membawa maslahat yang besar-besarnya kepada seluruh warga Kabupaten Kebumen. Karena sesungguhnya muara dari politik itu adalah soal kemaslahatan dan kemanusiaan. Saya kira ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita camkan bahwa setinggi apapun, sekeinginan apapun, tapi bahwa muara dari politik adalah soal kemanusiaan. Itu yang lebih penting, sehingga kami bertekad ke depan ketika kami diberikan amanah untuk ikut katakan menjadi pengayom di Kabupaten Kebumen, tentu inilah yang akan kami junjung tinggi tentang kemanusiaan. Ya. Saya kira itu Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila memang PKB dalam hal ini saya sebagai mandatoris barangkali juga masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi inilah saya akan memberikan hasil yang katakan upaya yang maksimal untuk Kabupaten Kebumen tercinta. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Haji Zaini Miftah, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kebumen. Sudah mempersiapkan semaksimal mungkin supaya PKB tetap nanti akan hadir di pemerintahan Kabupaten Kebumen, mengenai posisinya sepenuhnya diserahkan kepada DPP PKB. Selamat berjuang, semoga sukses dan bermanfaat pesannya untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.